ya saya harus akui ini sudah lebih daripada 40 tahun yang lalu, waktu saya masih muda, mahasiswa dan masih ganteng. Dan ini berbeda sekali hari ini. Tapi waktu itu saya tertarik sebagai mahasiswa kepada kemisteriusan Taman Malaka. Waktu itu ada beberapa buku mengenai riwayat hidupnya, misalnya mengenai sejarah nasionalisme, mengenai sejarah komunisme, dan di dalam buku-buku itu Taman Malaka disebut seringkali, tapi selalu ada tambahan bahwa banyak hal-hal dalam riwayat hidupnya belum diungkap dan akan tinggal misteri sampai ke abadi. Dan saya seperti mahasiswa yang berani pikir, saya akan coba membongkar semua rahasia dalam riwayat hidup Taman Malaka. Dus karena itu saya menulis skripsi tentang Taman Malaka sampai ke tahun 22. Sesudah itu saya menulis disertasi dengan riwayat hidup Taman Malaka sampai ke tahun 45. Dan yang terakhir ada terbitan buku tebal sekali dalam 3 jilid dalam bahasa Belanda. Ini tahun 2007. Dan ini buku 3 jilid 2.200 halaman, dan buku tebal itu sekarang dalam tiap-tiap tahun ada diterbitkan 1 jilid, dan sekarang kami ke jilid 5, buku ke-5, dan ini juga jilid ke-4 dalam riwayat hidup Taman Malaka waktu revolusi. Dan juga Taman Malaka sebelum Perang Dunia Kedua, ia seorang misterius, dan ada mungkin selama 10 tahun tidak ada berita apa saja tentang Taman Malaka, dan di mana ia tinggal dan kegiatannya. Ia selalu di bawah tanah dengan nama samaran dan buronan untuk polisi rahasia Belanda, Prancis, Amerika, dan Inggris. Dan ia selalu berhasil meloloskan diri. Tapi apa yang terjadi, apa dibuat oleh Taman Malaka, teka-teki besar. Dan ini juga teka-teki berlangsung waktu Indonesia diduduki oleh Jepang. Taman Malaka waktu itu di Singapura, kembali ke Indonesia, tapi masih seorang di bawah tanah, masih orang buronan, karena Jepang juga ingin menahan Taman Malaka untuk digantung. Ini ia musuh besar dari imperialisme Jepang, terus karena itu ia tinggal di Jakarta seperti seorang bawah tanah dan menulis buku yang paling terkenal dari Taman Malaka, buku Madiloch. Dan sesudah itu karena ia takut ditahan oleh Jepang, ia pergi ke Banten Selatan dan menjadi mandur dalam salah satu tambang batu arang. Ya. Dan hanya sesudah proklamasi, Taman Malaka kembali ke Jakarta. Ia tidak ikut dalam proklamasi, walaupun ia pernah menulis buku yang berjudul Nada Republik Indonesia. Ini dalam bahasa Indonesia menuju Republik Indonesia. Dan karena itu ia seorang yang pertama yang pakai nama Republik Indonesia, dan karena itu ia disebut Bapak Republik Indonesia. Tapi Bapak itu tidak ikut dalam proklamasi, hanya beberapa minggu sesudah itu ia pergi ke sahabat lama, Menteri Luar Negeri waktu itu, Subatjo, dan ia bilang, saya Taman Malaka dan saya mau
mau memperkenalkan saya dengan tokoh-tokoh lain. Dan Subartyo sangat heran dan ia bilang, saya sudah tentu bahwa Tan Malaka mati. Tapi ia masih hidup dan ia diperkenalkan dengan Soekarno, dan Soekarno sangat terkesan oleh pengetahuan dan visi Tan Malaka, dan karena itu Soekarno menulis salah satu testament politik. Dalam testament politik itu Tan Malaka diangkat sebagai presiden baru kalau Soekarno dan Hatta tidak mampu dengan jabatannya. Dan sesudah testament politik itu dan Tan Malaka masih di bawah tanah, ada perselisihan pendapat antara Soekarno, Hatta dan Tan Malaka. Tan Malaka bilang, dengan proklamasi kami sudah merdeka 100%. Dan kalau ada perundingan dengan Belanda atau sekutu lain, ini berarti bahwa 100% akan dikurangi. Dan ini tidak bisa diakseptir. Dan untuk melawan politik diplomasi itu, Tan Malaka mendirikan organisasi namanya Persatuan Perjuangan. Dan Persatuan Perjuangan hampir menjadi kekuatan yang paling besar di Indonesia, dan hanya dengan perlawanan dari Soekarno dan politik licin Soekarno, Tan Malaka bisa dihalangi dan tidak menjadi Perdana Menteri, dan Syahrir waktu itu ditahan. Dan sesudah tes kekuatan itu, Tan Malaka ditahan tanpa tuduhan dan tanpa pengadilan oleh Soekarno dan Hatta dengan persetujuannya, dan ditahan selama 2,5 tahun tanpa proses, tanpa tuduhan apa saja. Hanya dibebaskan bulan September 1948, dan dengan bulan September 1948 bermula buku jilid keempat Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia. Ya. Untuk membuka ya. Ini pendahuluan yang singkat. Jadi bagi para pemirsa nanti, buku ini sudah ada di toko-toko buku. Seandainya tidak bisa mendapatkan ini, bisa menghubungi kantor Sugeng Saya di Syndicate untuk kita bisa men-channel mendapatkan buku ini. Pak Asfi, jadi betul ya, enlightening saya bahwa memang di dalam pergolakan kepemimpinan revolusi ada yang disebut intrik dalam revolusi. Salah satu korban intrik, tanda petik ya, korban atau ya korban lah ya, karena Tan Malaka ini kalau nanti dibikin film ini bisa mendekati seperti Che Guevara. Kalau di Kuba nih ada bukunya juga, Che Guevara. Ini barangkali pada satu saat ada itu. Pak Asfi jelaskan, ini kan sebetulnya ini shadow warrior ya, orang yang melayang-layang, romantisisme dalam revolusi. Saya yakin dia itu kalau tidak terpaksa, dia tidak ingin menjadi penguasa. Dia ingin menjadi satu api daripada revolusi saja gitu. Ini perkiraan saya. Tapi pendapat Anda kira-kira bagaimana? Akhirnya kenapa dia kemudian dimusuhi sesudah persatuan perjuangan? Kenapa dia kemudian dimusuhi? Padahal sebelumnya Soekarno sudah ingin memberikan wasiat kalau mereka nggak ada, kan dia. Nah berikutnya nih publik kita, kiri itu komunis gitu. Padahal kiri itu kan left. Left itu sesuatu yang anti-establishment, itu is always left. Iya kan? Saya bisa sekarang ini left, kumpul dengan Hariman, saya bisa left. Tapi tidak harus saya komunis. Saya selalu menentang hal-hal yang terlalu established, status quo dan lain-lain.
seberapa peranan Tan Malaka pada zaman revolusi itu, left-nya ini seperti apa sih, Mas Wi? Iya, memang pada masa Orde Baru itu, misalnya Tan Malaka ini tidak pernah diajarkan, dan bahkan buku Pak Hari Puse tentang disertasi beliau tentang Tan Malaka yang diterbitkan di Indonesia itu sempat dilarang. Alasannya kenapa? Karena Tan Malaka ini dianggap komunis. Tan Malaka ini dianggap PKI yang pernah atau dianggap itu berontak tahun 48 dan tahun 65. Oleh sebab itu buku itu dilarang. Tapi kita tahu bahwa Tan Malaka itu adalah orang yang sebetulnya mengkritik pemberontakan PKI tahun 26-27. Tan Malaka juga orang yang tidak ikut di dalam peristiwa Madiun tahun 48 misalnya. Dan di dalam berbagai hal, terutama pada masa revolusi, Tan Malaka itu berseberangan dengan PKI. Murba, partai yang dia dirikan, dan walaupun kemudian sesudah dia meninggal, itu sering bertentangan dengan PKI gitu. Jadi menyamaratakan pokoknya semua yang kiri ini adalah PKI ataupun juga yang dianggap melakukan pemberontakan, itu juga sesuatu yang sangat salah, dan itu dilakukan pada masa Orde Baru dengan menghilangkan Tan Malaka dari daftar pahlawan nasional misalnya, walaupun dia sudah diangkat oleh Soekarno pada tahun 63 sebagai pahlawan nasional gitu. Jadi menurut saya gitu, ini yang dihilangkan di dalam sejarah pada masa pemerintahan Orde Baru gitu. Dan saya kira pada masa sekarang kita harus meluruskannya gitu. Kita harus menyatakan bahwa Tan Malaka itu adalah seorang tokoh yang sangat penting untuk perjuangan mencapai kemerdekaan. Dia yang pertama menulis tentang menuju Republik Indonesia ketika para founding fathers kita itu belum tahu apa-apa gitu. Dan buku dia itu dibaca oleh para pemimpin kita pada masa lalu. Mereka belajar dari buku Tan Malaka. Tan Malaka juga pada tahun 26 misalnya juga menulis di Tokyo. Di luar negeri dia menulis buku Semangat Muda. Dan buku itu juga sangat menarik. Jadi Tan Malaka itu sebetulnya menurut saya gitu mungkin semacam guru. Dia bukan hanya guru di sekolah di Delhi, tetapi juga guru bagi pemimpin bangsa kita gitu. Melalui pemikirannya, melalui gagasannya gitu. Dan ini diwujudkan terus sampai ya misalnya setelah Indonesia merdeka, ketika dia membentuk Persatuan Perjuangan, ini menunjukkan gagasan yang tidak mau menerima kita ini ya pokoknya berunding dengan Belanda, status quo dan segala macam. Dia menentang itu. Jadi ya saya melihat sosok Tan Malaka ini sosok yang bukan sekedar oposisi, tetapi juga melahirkan alternatif demokrasi di Indonesia dengan sikap dia itu. Ya sayangnya ya revolusi itulah juga yang kemudian menghilangkan nyawa Tan Malaka gitu. Memakan dia sendiri. Revolusi memakan anaknya sendiri, dan Tan Malaka itu termasuk dalam kasus itu. Contoh menelusuri jejak-jejak keislaman, mengenal sejarah Islam, melihat berbagai peninggalan yang menjadi kebesaran Islam di Indonesia.
Jalan-jalan Islami memberi banyak pencerahan di awal pagi. Jalan-jalan Islami hadir Senin hingga Kamis pukul 4.30 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Boni, untuk saya tadi dengar Anda, oke, kita sekedar sudah masa lalunya, present sudah kita, future-nya yang tadi Anda sebut di pembicaraan tadi kan ini. Sekarang ini pengajar, guru pengajar ini nasion itu sedikit sekali. Hampir-hampir bernegara. Ada Pramono Anung menulis buku yang terakhir, bertanya pada calon-calon anggota legislatif, kau berpolitik itu tujuannya apa? Berkuasa. Begitu dangkalnya. Jadi perlu guru memang. Jadi makanya nih dengan Tan Malaka ini akan membongkar bahwa Indonesia itu bukan tiap hari isinya Bung Karno, Bung Hatta, hanya itu saja. Kemudian kekinian isinya statement-statementnya SBY, statement-statementnya atau malahan filmnya Habibie. Film yang tentang hidupnya. Tan Malaka, kalau ini kemudian Anda lihat untuk kekinian, relevan tidak orang seperti dia ini? Sangat relevan. Saya sering bilang gini, Pak Sugeng, dari Soekarno kita belajar berkebangsaan yang baik. Dari Bung Hatta kita belajar kemandirian ekonomi. Dari Syahrir kita belajar demokrasi. Dari Tan Malaka kita belajar supremasi ilmu pengetahuan. Kenapa itu? Dalam Madilog, dia selalu mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menghalangi rakyat, massa, orang Indonesia itu untuk maju. Salah satunya alam pikirannya yang disebut logika mistika. Itu yang dia sebut sebagai warisan masa lalu yang menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Karena lebih sering percaya sama hal yang mistik, sehingga yang logika, yang rasional tidak bisa diterima dengan baik. Dan sebagai senjata berpikir massa, sebagai senjata berpikir rakyat itu nggak bagus. Saya ingin menarik erudisi di dalam gagasan Tan Malaka itu. Bagaimana seorang Tan Malaka di tahun 40-an sudah bicara itu. Jadi saya sering mengatakan dia orang yang sebetulnya milik masa depan. Dia orang yang lahir terlalu cepat. Kalau lihat dari gagasannya sering kali melampaui masanya. Jadi kalau kita pertanyaannya tadi relevan atau tidak, dia sangat relevan. Semisal apa? Dia sudah banyak memberi contoh bagaimana sejarah umat manusia dengan banyak kebudayaan bertumbuh, kemudian juga runtuh karena apa? Dia sudah jelaskan juga banyak hal yang dia jelaskan. Artinya dari Tan Malaka ini kita harusnya bisa memetik pelajaran bahwa pendidikan misalkan harus lebih baik, tahapan hal yang lebih teknis lah katakan ya, pendidikan harus lebih baik, kemudian juga dia seorang yang sangat kosmopolitan, dia menguasai banyak bahasa. Kita bisa lihat dari sosok dia bagaimana jadinya kalau seorang politikus model dia gitu, ya kan, kosmopolitan, intelektual, seorang poliglot, menguasai banyak bahasa. Pergaulannya baik, pemikirannya bagus. Yang sekarang hampir tidak ada itu. Ya mungkin tidak ada untuk Tan Malaka dan generasinya punya itu. Yang berikutnya dalam kaitannya dengan buku Pak Hari Puse, sekarang adalah saatnya mengajarkan kepada anak sekolah tentang sejarah sebagai satu pelajaran kehidupan. Khusus sosok Tan Malaka misalkan, kita ambil nilai-nilai kebajikan dari dia apa. Kemudian diberikan ke sekolah, ke anak-anak sekolah sebagai sebuah pelajaran, karena selama ini mereka nggak tahu siapa Tan Malaka. Dia tidak tahu orangnya, jangankan tahu pemikirannya, tidak tahu orangnya, tidak tahu apa yang menjadi satu hal yang lebih dari dia. Dan itu menurut saya sekarang harus dipelajari. Jadi kita harus belajar dari gagasan dia bahwa orang Indonesia harus
mampu berimajinasi kalau kata Bung Karno. Ya, berimajinasi dan bekerja seperti Tan Malaka bilang dengan rasional, dengan logika, mengembangkan ilmu pengetahuan, ya kan? Kemudian kita pelajari hidup dia yang sangat menarik itu. Bayangkan tahun 20-an dia menjadi orang wakil dari Komintern, ya kan? Dia berpindah-pindah hidup, pernah ditangkap di Filipina, pernah diadili di sana. Kemudian dia menjadi wakil Komintern, dia ikut sidang Komintern. Dia orangnya sangat modern pada zaman itu, ya kan? Orang yang menurut saya sekarang pun kita sulit cari pembandingnya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Jadi kalau kita sekarang orang sering bilang terpuruk atau ya, kemunduran, kita di masa lalu punya orang-orang seperti Tan Malaka yang kita bisa pelajari. Very good. Yeah. Pak Hari, almost impossible ya, hampir nggak mungkin di tengah-tengah situasi yang serba digital, di tengah-tengah situasi yang serba global, consumerism, kemudian serba Pepsi Cola, Coca-Cola, serba Hollywood. Memang sekarang ini kalau orang kayak Tan Malaka itu bisa menginspire pada zamannya. Sekarang yang menginspire ini kadang-kadang kan baru Bill Gates misalnya menginspire. Kemudian bisa Steve Hawking misalnya yang seperti itu. Pertanyaan saya, sesungguhnya Tan Malaka ini kalau ditaruh zaman sekarang, dia ini believe in capitalism, neoliberalism, atau dia memperjuangkan sosialisme, atau apa Mas Hari? Ya, yang terakhir, ia seorang sosialis dan ia menyebut diri selama hidupnya sebagai seorang komunis. Dan ini berarti ia penganut Marxisme. Dan penganut Marxisme itu Tan Malaka dipengaruhi oleh situasi di Indonesia. Dan sudah disebut oleh Mas Boni bahwa Madiloch satu karya sangat penting dan original juga karena ia coba untuk menerapkan Marxisme kepada situasi Indonesia, situasi khusus dan istimewa di Indonesia. Dan ini percobaan upaya yang belum pernah dicoba. Dan Tan Malaka saya kira dengan sukses beri analisis itu. Dan ini upaya yang harus dikagumi khusus karena ia menulis buku tebal itu, buku filosofis, buku ideologi, buku dengan analisis sejarah, tanpa sumber apa saja. Waktu Jakarta diduduki oleh Jepang dan Tan Malaka pergi tiap-tiap hari ke perpustakaan untuk menulis bukunya. Tapi sumber buku ilmiah tidak ada. Dus karena itu apresiasi untuk Madiloch harus ditingkatkan ke atas karena situasi suasana menulis buku itu. Dan saya setuju dengan Pak Asfi bahwa Tan Malaka pertama seorang guru, seorang inspirator, dan ia mencoba untuk menjadi politisi, tapi ini bukan sukses. Ia gagal di beberapa waktu penting dan di beberapa situasi penting untuk muncul, untuk tampil ke muka dan beri alternatif terhadap Soekarno dan Hatta. Dan ini mungkin sanksiannya dipengaruhi oleh hidup sebagai buronan selama 20 tahun dan kehidupan sebagai buronan selama ini harus menyiapkan wataknya dan kepribadiannya. Dan karena itu kalau waktu kembali di Indonesia
dan ia tidak bisa berfungsi sebagai seorang biasa masyarakat. Alright. Aswi, jadi buku Madilog ini bisa diterbitkan kembali? Oh iya, sekarang sudah bisa diterbitkan kembali. Walaupun juga banyak orang menilai ini buku yang tidak mudah untuk dibaca gitu. Jadi perlu juga semacam pengantar untuk menjelaskan isinya, menjelaskan pemikiran Tan Malaka. Tapi seperti dikatakan Pak Harif Hussein tadi, ini sebuah buku yang dibuat ketika belum ada internet, ketika belum ada Google gitu. Tapi dia dengan pemikirannya, dengan pengalamannya itu berhasil membuat buku itu gitu. Nah, pada satu ketika pernah Tan Malaka itu mengatakan bahwa Yesus itu meninggalkan Injil, dia bilang Nabi Muhammad itu meninggalkan Al-Quran. Dan ini pada tahun 48 dia katakan, saya meninggalkan Madilog. Dan mungkin umur saya tidak terlampau lama lagi, tapi saya sudah meninggalkan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah Madilog, dia bilang. Dengan dikawinkan atau dijadikan referensi dengan apa yang terjadi di negara kita sekarang. Negara kita ada kemajuan, bukan tidak ada. Tapi ada hal-hal yang perlu barangkali mendapatkan inspirasi dari pemikir-pemikir founding fathers kita. Mungkin bukan hanya Tan Malaka, tapi mungkin digali lagi dengan orang-orang Pak Natsir, siapa, segala macam. Madilog bisa stand, masih ada nilai-nilai yang bisa kita pakai untuk kekinian dan yang tidak berlawanan dengan apa yang kita punyai, konstitusi kita ini misalnya. Oh iya, jelas. Jadi kalau kita katakan Madilog itu seperti dikatakan juga oleh Tan Malaka, ini kan suatu metode berpikir. Itu yang sangat penting kan, bagaimana cara kita berpikir, pisau analisa. Nah itu yang tetap berlaku. Jadi bagaimana kita mengkritisi sesuatu gitu. Nah ya antara lain dia akan mengambilkan contoh misalnya dengan hal-hal yang bagaimana dia tidak percaya kepada tahyul, kepada khayal dan segala macam. Ini berlaku sepanjang zaman menurut saya. Apa yang dibuat oleh Tan Malaka tadi pada saat genting itu, dia berhasil menciptakan sesuatu yang masih akan dipelajari orang terus gitu. Yang kalau dibaca, wah ini ada lagi sesuatu yang baru mungkin di buku itu gitu, yang mungkin bisa ditafsirkan dengan tafsiran yang lebih kekinian gitu. Nah itu yang saya lihat ya dari banyak buku Tan Malaka, jadi bukan hanya Madilog saja. Dan yang unik juga pada Tan Malaka ini, dia menulis buku pada saat-saat yang tidak damai gitu. Jadi pada saat perang. Jadi dia juga menulis misalnya Gerpolek, itu juga pada saat tahun 48 gitu. Gerpolek itu di gerilya politik dan ekonomi. Itu berisi tentang strategi militer di dalam suasana perang gitu. Nah, ini kan sesuatu yang juga bahkan diakui oleh Jenderal Nasution. Ini suatu pemikiran militer yang awal untuk Indonesia gitu. Jadi yang luar biasa itu adalah bahwa pada saat yang genting pun dia bisa menulis dengan brilian gitu. Padahal kalau kita kan butuh waktu yang tenang dan semacam suasana yang seperti itu gitu. Tetapi dia justru di masa revolusi, di masa yang masa perang, dia menghasilkan sesuatu. Alright. Boni, kan Bung Karno, To Build the World Anew dan lain-lain seterusnya lah bukunya dia ini. Ada elemen-elemen yang berkaitan dalam pisau analisanya, karena dua-duanya ini kan pengagum Karl Marxism lah, historial materialism dan lain-lain itu cara pisau analisa itu. Tan Malaka ini ada nggak beberapa elemen dengan Bung Karno yang bersentuhan? Mereka datang sebetulnya tidak dari dua generasi yang tidak begitu jauh ya. Tan Malaka lahir tahun 1897.
Betul Pak, 1800-an akhir abad 19. Sedangkan Bung Karno lahir di awal abad 20. Nggak jauh beda. Mereka datang dari keadaan yang sama. Indonesia sedang mengalami penjajahan, di mana setiap aktivis politik pada saat itu menjadi mutlak harus baca Karl Marx untuk membedah teori pengetahuan, bisa analisa terhadap keadaan masyarakat waktu itu, sehingga mereka punya kesadaran, oh ada kelas yang dihisap, ada kelas yang menghisap. Itulah yang membuat mereka kemudian memiliki satu ikatan kesadaran bersama yang pada akhirnya membawa ke gerakan kemerdekaan. Titik singgung Tan Malaka dengan Soekarno tentu banyak, Mas. Contoh dalam pidatonya Bung Karno satu yang pernah saya sunting, misalkan dia pidato, bangsa yang besar itu harus bangsa yang punya imajinasi. Dia bilang, ayo gali terus, bekerja terus, mencipta terus. Nah, itu Bung Karno bilang begitu dalam salah satu pidatonya. Tan Malaka juga sebelumnya sudah mengatakan dalam dalam nada yang lain, dalam kalimat yang lain. Dia katakan sebuah bangsa yang besar itu ya logika, rasional, harus harus diutamakan. Jadi begini, masyarakat kita kan seringkali mendasarkan apa saja yang terjadi di dunia ini pada hal-hal yang di luar dunia, ya kan? Jangan lewat situ ada genderuwo, jangan lewat sini ini orang sakit perut santet segala macam, ya kan? Ada mistik. Nah, yang begini itu menjadi satu penghalang, tahyul ya tadi. Jadi kata Tan Malaka, kita perlu ilmu bukti. Ilmu bukti kata dia. Harus ada buktinya, dan itu modal untuk sains, untuk mencipta. Seperti kata Bung Karno, untuk berimajinasi, ya, berpikir, menciptakan kemajuan. Nah, Bung Karno bilang, bangsa yang hebat itu bikin jembatan itu nggak perlu 10 langkah cagak, 10 langkah cagak. Siapa memengaruhi siapa? Kenapa? Siapa memengaruhi siapa to some extent? Saya kira Bung Karno juga membaca, bukan saya kira, dan itu betul, Bung Karno pembaca karya-karya Tan Malaka. Sehingga dalam sebuah pertemuan di tahun 45 di Jakarta, Bung Karno kaget ketemu di Jalan Keramat, di sebuah rumah sekarang jadi apotik. Bung Karno kaget karena ketemu dengan orang yang namanya Tan Malaka, yang sebelumnya dia sudah baca karya-karyanya. Jadi saya kira memang Bung Karno ini, Tan Malaka ini punya pengaruh. Yang saya katakan banyak pemikiran sehingga dia jadi seorang legenda. Kita pamit dulu Bu ya. Ya, hati-hati anak ya. Silakan Pak, sepatunya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Mohon belas kasih-Mu. TVRI sebagai saluran pemilu terpercaya hadirkan aneka program jelang pemilu 2014, realita politik, dialog sosialisasi pemilu, rakyat memilih, demokrasi 55, cerdas memilih. Saksikan rangkaian program pemilu 2014 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kenapa saya bertanya itu Pak Ari? Supaya terbuka
perspektif daripada publik. Jangan lagi hanya karena Tan Malaka itu ateis, kiri, kemudian stigmanya komunis. Karena kita punya pengalaman tahun 65, pengalaman sejarah yang sedang digali oleh Haswi, What's the Real There, itu kita tunggu bukunya dia. Kemudian sengaja saya bertanyakan siapa mempengaruhi siapa, ternyata tidak masalah. Artinya Tan Malaka punya pengaruh dalam intelektualitas kepada Bung Karno, there is nothing wrong with that. Jadi Pak Hari, ini kan Tan Malaka, Bung Karno, ini kan sekarang ini Bung Karno dielu-elukan pikiran-pikirannya. Why not Tan Malaka? Tan Malaka juga dipelajari sampai hari ini. Dan saya kira harus ditekankan bahwa Tan Malaka selain dari buku teoretis, filosofis, juga menulis buku autobiografi dari penjara ke penjara. Ini untuk lingkaran pembaca besar, dan buku itu ini it's a pleasure to read. Ini Menyenangkan. Menyenangkan. Buku yang menyenangkan, dan ini dalam hemat saya buku autobiografi yang terbaik yang pernah ditulis dalam bahasa Indonesia. Dan dicetak ulang beberapa kali, dan ini juga bukti sukses buku itu. Ini ditulis autobiografinya waktu ditahan oleh Soekarno selama 2,5 tahun, itu sudah disebut, dan diterbitkan sesudah dibebaskan lagi. Dan Tan Malaka sesudah dibebaskan terjun lagi dalam politik, dan hasilnya ialah bahwa dalam salah satu rangkaian yang dari kebetulan Tan Malaka ditembak mati oleh seorang letnan kedua di dekat Kediri dalam salah satu desa kecil namanya Selopangun, tanpa proses, dan atas tragis dan ironis dan sangat sedih bahwa riwayat hidup seorang tokoh sebesar harus diakhiri oleh seorang bawahan TNI waktu itu. Tapi ini terjadi waktu revolusi. Dan sesudah itu ada selimut kerahasiaan menutupi semua oleh seorang yang terlibat, dan selama 30-40 tahun tidak ada informasi apa saja tentang nasibnya. Dan hanya riset yang saya bikin dalam tahun 90-an membukti bahwa Tan Malaka ditembak mati di sana, dan juga mungkin dimakam di sana. Dan makamnya masih mungkin. Pak Asfi tahu persis. Alright, Pak Asfi. Tidak ada yang berhenti. Jadi kalau Steve Hawking itu bilang dulu kan universe, sekarang multi universe, jadi bergerak terus maju. Nah, dunia ini juga bergeser sekarang. Dulu komunisme itu dikondem habis, tapi kemudian komunisme ala China bisa menyesuaikan diri, mengadapt dirinya. Kemudian sekarang the most powerful economic power di dunia. Kalau seandainya Tan Malaka dibaca kembali, kan pasti ada relevansinya. Oh, neoliberalisme tidak sedang menghantui kita. Mengenai kekuasaan uang yang bisa mencetak uang. Eropa bikin sendiri euro karena tidak mau dolar. Yuan tidak mau didikte oleh dolar. Saya kira waktunya ini awareness terhadap sejarah,
kita punya library di Indonesia, ada semua nggak ini Tan Malaka ini? Atau kita perlu lembaga swasta kemudian mendorong seperti yang dia sudah berapa tahun tidak tertutup, clouded, tidak pernah tahu ada pemikir-pemikir lain di luar Bung Karno, Bung Hatta, tapi ada juga Tan Malaka. Barangkali ada yang lain-lain. Aswi. Ya, yang menggembirakan sekarang ini kan perkembangan teknologi. Orang dengan Google itu bisa mencari apa saja dan siapa saja gitu, dan termasuk juga kehidupan tokoh gitu. Nah, diiringi juga dengan penerbitan buku-buku tentang banyak tokoh yang tidak kita ketahui selama ini, ataupun juga seperti Tan Malaka yang pernah dilarang diterbitkan dan dilarang. Dan sekarang ini sudah setiap tahun kita lihat misalnya buku Pak Harif Husseini diterjemahkan tentang Tan Malaka. Tetapi kan tokoh itu ya sekali lagi bukan hanya Tan Malaka, tapi kan juga banyak tokoh yang lain yang perlu diangkat gitu. Banyak tokoh yang juga berjasa kepada negara ini, kepada perjuangan kita yang perlu juga diterbitkan gitu. Banyak tokoh yang selama ini dicap, dan begitu cap itu melekat, tokoh itu selamanya itu dianggap hitam. Saya ambil contoh Subandrio misalnya. Subandrio ini kan adalah Waperdam, orang kedua sesudah Bung Karno, yang pada tahun 65 itu dihukum mati dan kemudian berubah hukumannya menjadi seumur hidup dan dibebaskan. Tapi Subandrio itu adalah tokoh yang sejak tahun 46 itu berada di Inggris, mencoba melakukan pembukaan hubungan diplomatik, mengadakan hubungan-hubungan, dan kemudian pada tahun 50 menjadi duta besar di Inggris dan di Moskow. Dan kalau kita lihat politik luar negeri Soekarno pada tahun itu, pelaksananya ataupun juga penggagasnya sebagian kan Subandrio yang menjalankan politik luar negeri sejak Indonesia merdeka ini sampai pada tahun 65. Dan Subandrio yang juga sebetulnya kalau kita berbicara tentang Irian Barat, Subandrio yang bergerak di PBB. Arsitek dia. Dia arsitek dari politik diplomasi Indonesia pada saat itu. Ya, tetapi kan apa yang terjadi pada tahun 65 itu menyebabkan Subandrio dicap sebagai Durno, Haji Peking dan oleh angkatan 66. Nah, iya, dia menjadi korban. Tetapi kalau kita balik lagi atau buka kembali sejarah, kita harusnya mendudukkan juga peran dan jasa Subandrio itu. Itu misalnya salah satu contoh yang menurut saya juga layak diangkat gitu, yang selama ini dihilangkan dia dengan satu tuduhan Durno Haji Peking gitu. Padahal ya dia orang di belakang layar dari dia mempunyai role untuk negara ini pada waktunya. Pada waktu itu gitu. Nah, itu yang menurut, dan kalau kita lihat sebetulnya pengadilan Mahmilub khusus untuk Subandrio. Saya tidak berbicara tentang tokoh-tokoh yang lain ya, baik tokoh yang PKI maupun tokoh dari angkatan bersenjata. Tapi khusus Subandrio, saya membaca dengan seksama bahwa dia bukan PKI, dia tidak terlibat sama sekali G30S. Tidak ada bukti keterlibatannya. Tapi kan karena dia diinginkan dihukum, itu saja waktu itu. Pemerintah menginginkan ada pendukung Soekarno yang harus dihukum, dan dia adalah orang kedua sesudah Soekarno, maka jadilah itu hukuman itu. Jadi ini yang saya kira perlu diingatkan lagi, atau kita perlu menerbitkan buku lagi tentang sebetulnya apa peran Subandrio di dalam politik luar negeri Indonesia, apa peran Subandrio di dalam pembebasan Irian Barat. Kita perlu menulis buku tentang bagaimana sebetulnya sudah terjadi tragedi seorang menteri luar negeri Indonesia. Itu yang sangat penting. Jadi mengapa saya tadi merefer film The Game of Thrones? Jadi korban selalu. Jadi ketika ada persaingan untuk berkuasa, meskipun Subandrio itu memiliki kekhususan peranannya pada waktu itu, anak-anak umur 21 tahun, 20 tahun kayak saya tahun itu, yang tahunya kan hanya Bung Karno bubarkan PKI itu tidak.
Hanya itu. Tapi The Game of Thrones kalau difilmkan di dalam kemelutnya Bung Karno, inti-intinya itu kita tidak tahu. Ini yang mau difilmkan, mulai kesadaran sejarah, I don't mind. Kapasitas intelektualitas saya justru ini dibuka. Karena ini pelajaran agar kita itu mengerti arah daripada Republik ini sekarang ini secara benar. Jadi di sana ada Tan Malaka, di sana ada Bung Karno. Tidak hanya Bung Karno saja, ada Subandrio. Peranannya bagaimana? Ada juga misalnya Khairul Saleh, ada Soekarni. Kalau di penyair ada Hairil Anwar. Ya kan, semuanya ini harus dibuka gitu loh, Boni. Yang penting menurut saya dari soal sejarah ini adalah kita jangan terjebak ke glorifikasi masa lalu. Itu yang harus penting. Jadi membuat masa lalu seperti jauh lebih hebat, lebih agung. Yang berikutnya dari sejarah kehidupan Tan Malaka dan generasinya, kita harus belajar juga tentang politik adalah soal mempertarungkan gagasan. Good point. Sehingga orang bisa hidup, bisa berubah hidupnya, bahkan bisa mati karena gagasan ketika berpolitik. Tan Malaka, Amir Saripudin, dan begitu banyak tokoh politik pada saat itu mati karena gagasannya. Dihukum karena gagasannya, bertarung politik karena gagasannya. Dan kalau kita perhatikan dan kita pelajari, gagasan mereka itu sama-sama kalau mereka bilang ya untuk rakyat. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, semua bertarung mereka dalam arena politik yang sama, dalam satu tempat yang sama, namanya Republik Indonesia. Tapi mereka bertarung gagasan dan mereka ada yang dipenjarakan karena gagasan. Nah, kemudian juga kita belajar bahwa di sejarah kita ada kekerasan. Nah, artinya apa? Sekarang politik mestinya arena pertarungan gagasan untuk membuat hidup orang banyak lebih baik. Itu kan, kita berangkat situ kalau dari sejarah. Yang kedua, kekerasan yang menimbulkan korban itu tidak lagi semestinya berulang. Karena kita sudah punya masa lalu yang gelap seperti itu. Kemudian apalagi ketika sudah ada pertarungan gagasan, korupsi di dalam arena politik menjadi satu hal yang seharusnya juga menjadi sejarah gitu. Jadi ada yang kita bikin sejarah korupsi, ya kita bikin sejarah lah, kita bikin masa lalu korupsi. Dan kita tarik pelajaran dari masa lalu tentang tadi, bagaimana politik yang kita pelajari dari generasi ini adalah satu pertarungan gagasan untuk membuat kehidupan lebih baik. Alright. Saya kira seperti itu. This will be your last statement. Tetapi glorifikasi tentang sejarah itu terjadi. The grandeur that was Rome. Buku sendiri itu. The great that was Greece. Memang selalu begitu. Jadi glorifikasi dalam sejarah itu tidak berarti kita memuja yang lalu. Tapi memang di sana ada sesuatu yang cita-cita itu. Your last statement. Oke. Saya kira Tan Malaka selama 40 tahun tidak diglorifikasikan, tapi dihujat dan dilupakan saja. Dan tentu ia harus diberikan tempat yang pasti dalam sejarah Indonesia. Dan dalam buku saya tidak ada glorifikasi, ada banyak hal yang tidak bersukses tentang Tan Malaka, tapi walaupun begitu, ia seorang yang besar dan penting dan harus dipelajari sampai abadi. Good point. Alright. Bapak-bapak sekalian, memang 1 jam selalu kurang. Tapi saya pertama mau mengadres audiens saya. Saya terima SMS selalu tidak kurang dari 600-800 SMS setiap episode. Moga-moga ini untuk episode ini saya menyajikan sesuatu yang berkenan di para pemirsa sekalian. Untuk menutup, saya ingin mengadres seluruh pemangku kepentingan, dari mulai presiden, wakil presiden, anggota kabinet, DPR dan DPRD dan calon-calon pemimpin baik yang mau pergi maupun yang akan datang, agar jangan mendengarkan diri sendiri, tapi membacalah apa yang sudah dilakukan oleh the founding fathers, khususnya pemikir-pemikir di masa lalu.
Karena pada hakikatnya berpolitik dan ingin menjadi pemimpin politik itu adalah tentang bernegara. Dan bernegara itu adalah tentang cita-cita. Dan cita-cita itu oleh sekian banyak, termasuk Tan Malaka dan banyak lagi orang-orang yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk republik ini, kemudian menjadi buku yang namanya konstitusi. Jadi kita tidak usah terlalu berlebihan, cita-cita kita itu adalah konstitusi. Karena pada hakikatnya sesudah kita mengerti tentang berpolitik adalah tentang bernegara, kita semua ini, ajaran Tan Malaka masih sangat relevan. Kita semua ini adalah sebuah cita-cita. Insya Allah besok kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, dan senang sekali pada malam hari ini tentunya malam yang spesial.
Kami berdua di malam untuk memeriahkan tahun baru Imlek ke 2565 Masehi. Dan saya Julian Dik Ismail beserta rekan saya. Saya Joanna Sarah, kami berdua ingin mengucapkan Gongsi Facai, Xiangyang Kuanli, Wan Shiruyi. Boleh kita kasih tepuk tangan, wah luar biasa sekali malam hari Yang ini. artinya Julian, Apa? semoga kesehatan, kesuksesan dan kemakmuran senantiasa